Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nafia Rahayu, Anggun Cahaya, dan juga Inta Makrifatul Zulfa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai talak, rujuk, dan idah. Baiklah, langsung saja pada poin pertama, saya akan menjelaskan definisi talak. Talak diambil dari kata itlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah, talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut syara, talak merupakan melepaskan tali pernikahan atau mengakhiri tali pernikahan suami istri. Selanjutnya yaitu macam-macam talak. Secara garis besar, ditinjau dari segi boleh atau tidaknya talak, talak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu talak raj'i. Talak raj'i ialah talak di mana sang suami masih mempunyai hak untuk kembali rujuk kepada istrinya. Yang kedua, talak ba'in. Apabila si istri berstatus talak ba'in, maka sang suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya. Suami harus melakukan akad baru dengan menggunakan mahar baru serta menggunakan syarat dan rukun yang baru juga. Selanjutnya yaitu rukun talak. Rukun talak terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kata-kata talak. Yang kedua, orang atau suami yang menjatuhkan talak. Dan yang terakhir yaitu istri yang dapat dijatuhkan talak. Hasil presentasi dari Nafia, yaitu syarat-syarat jatuhnya talak. Talak yang dijatuhkan oleh suami dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang menjatuhkan talak itu sudah mu'alaf, balik, dan berakal sehat. Yang kedua yaitu talak itu hendaknya dilakukan atas kemauan. Definisi rujuk. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata raj'ah, mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah idah setelah terjadinya talak raj'i. Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istri dalam masa idah dengan ucapan tertentu. Rukun dan syarat rujuk. Mengenai rukun rujuk dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada suami yang merujuk. Yang kedua ada istri yang dirujuk dan sudah dicampuri. Yang ketiga dengan pernyataan ijab kabul, misal aku rujuk dengan engkau pada hari itu. Sementara mengenai syarat-syarat rujuk sebagai berikut. Syarat rujuk yang pertama adalah adanya saksi. Yang kedua yaitu rujuk dengan kata-kata. Yang ketiga istri telah dicampuri. Yang keempat, istri baru dicerai 2 kali. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan tentang pengertian iddah. Iddah berasal dari adda, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan atau istri menghitung hari-harinya di masa bersihnya. Menurut istilah, iddah mengandung arti lamanya perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Jadi, iddah adalah suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. 2. Macam-macam iddah. Iddah terbagi atas beberapa macam, diantaranya ialah 1. Iddah talak. Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian. Iddah talak pun dibagi menjadi 2, yaitu A. Perempuan yang masih haid, iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haid sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, perempuan yang belum haid atau tidak haid atau menopause, iddahnya 3 bulan sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua,
Iddah hamil. Iddah hamil adalah iddah yang terjadi apabila perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya. Firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 4. Yang ketiga, iddah wafat. Iddah wafat yaitu iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Dan adapun iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Yang C, hikmah iddah. Adapun hikmah iddah adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali semula jika mereka menganggap hal tersebut baik. Yang ketiga, seorang perempuan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali semula jika mereka menganggap hal tersebut baik. Yang ketiga, menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan waktu berpikir panjang. Baiklah, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.